Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem getaran. Nah, pada pokok bahasan sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari bagaimana getaran suatu partikel diakibatkan adanya pegas yang kita kenal dengan namanya adalah getaran harmonis sederhana. Contoh, mari kita lihat sebelum kita ke sistem getaran, maka kita melihat dulu bagaimana itu getaran harmonik sederhana. Nah, pada sistem getaran harmonik sederhana ini dibangun hanya memiliki satu benda dan satu pegas. Contohnya pada gambar berikut ini. Ada sebuah benda yang diikatkan pada seutas pegas dan kita katakan konstanta pegasnya adalah K. Benda tersebut bermassa M dan berada pada bidang datar yang licin. Nah, syaratnya ini bidang datar licin. Oke. Kemudian ketika benda tersebut bergerak, katakanlah dia bergerak pada sumbu X seperti ini. Dia bergerak pada sumbu X, kita katakan perpindahannya adalah X I. Artinya dia pada koordinat sumbu X. Maka berdasarkan persamaan Newton, kita ingin melihat bagaimana persamaan getaran dari pegas seperti ini. Kita menggunakan hukum pertama, hukum kedua ya, hukum kedua Newton, bahwa sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, gaya di sini adalah gaya yang bekerja pada benda. Karena benda ini memiliki percepatan yang arahnya adalah sumbu X, maka gayanya juga yang kita ambil adalah gaya sumbu X. Gaya sumbu X apa saja? Nah, karena diikat oleh sebuah pegas, maka gaya sumbu X dipengaruhi oleh gaya pemulih pegas, di mana gaya pemulih pegas merupakan minus K dikalikan X. K ini adalah konstanta pegasnya, sedangkan X di sini adalah perpindahannya. Nah, perpindahannya berada pada sumbu X. Tanda negatif di sini merupakan gaya pemulih berlawanan dengan arah dari gerak benda tersebut. Selain daripada gaya pemulih, maka masih ada gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Namun, gaya berat dan gaya normal tidak mempengaruhi gerak benda yang berada pada sumbu X. Sedangkan permukaannya licin sehingga tidak adanya gaya gesek yang searah sumbu X mempengaruhi benda tersebut. Maka kita substitusikan ke persamaan hukum kedua Newton tersebut. Maka minus K dikali X ini arahnya adalah sumbu I sama dengan M dikali A. A adalah percepatan perubahan kecepatan terhadap waktu atau perubahan 2 kali posisi terhadap waktu. Ini sumbu I. Karena sama-sama sumbu I, maka ini kita abaikan, kita mencari nilainya saja. Maka dari sini persamaannya kita dapatkan bahwa pindahkan menjadi
MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah K kali X sama dengan 0. Atau D kuadrat X per DT kuadrat ditambah K per M kalikan X sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita sebut dengan persamaan diferensial orde kedua. Bagaimana solusi dari persamaan diferensial orde kedua ini? Solusinya yang pertama adalah X sama dengan A cos omega T, di mana omega itu sendiri adalah akar dari K per M. Dari mana K per M? Dari konstanta yang ini, yang ada dekat X, K per M. Itu adalah omega. K per M itu adalah omega kuadrat ya. Oke. Boleh solusinya adalah ini. Nah, ini merupakan kita sebut sebagai solusi persamaan diferensial orde kedua. Dan solusi inilah yang kita sebut sebagai persamaan getaran harmonik sederhana. Oke, A di sini adalah amplitudo. Oke, ini adalah solusi yang pertama. Solusi umumnya bagaimana? Solusi umumnya yang lebih umum itu adalah X sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Atau boleh juga X sama dengan A eksponensial I omega T, atau X sama dengan A eksponensial min I omega T. Nah, ini berupa solusi dari persamaan diferensial orde kedua, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau pegasnya lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sistem partikel tersebut mengalami adanya getaran. Oke, jadi kita akan membahas sekarang adalah sistem getaran partikel. Oke, partikelnya banyak. Jika ada dua atau lebih partikel yang terhubung oleh sebuah pegas, misalnya kita katakan ada dua partikel yang terhubung dengan pegas, misalkan ini terhubung dengan pegas, dan di sini juga misalkan terhubung dengan pegas lagi, dengan dinding misalkan seperti ini. Oke. Maka partikel-partikel tersebut akan bergetar. Jadi partikel ini akan berosilasi. Oke. Partikel atau benda bergetar atau osilasi. Nah, bagaimana frekuensi osilasi daripada benda ini? Tentunya frekuensi osilasi benda ini tidak hanya satu, tetapi frekuensi osilasinya lebih dari satu. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Nah, untuk sistem partikel ini kita buat catatan bahwa frekuensi getarannya lebih dari satu. Nah, frekuensi getaran ini kita kenal dengan namanya adalah normal frekuensi. Normal frekuensi. Kemudian gerak partikelnya, bagaimana geraknya? Kita akan melihat. Bisa jadi gerakan kedua partikel ini sama searah atau gerakan partikelnya berlawanan arah, sehingga dapat dikatakan frekuensi getarannya tidak hanya satu. Nah, gerak partikel ini disebut
dengan getaran periodik berlipat atau kita kenal dengan namanya multiply periodic vibration. Nah, bentuk getarannya atau mode-nya, nah kita lihat bentuknya, bagaimana bentuk getarannya atau mode of vibration. Ini kita kenal dengan mode of vibration-nya. Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana bentuk getarannya. Apakah getarannya searah atau getarannya berlawanan arah. Nah, ini tergantung kepada bagaimana kondisi awal dari sistem tersebut. Mari kita lihat contoh. Kita berikan contoh. Misalkan ada dua buah partikel, yang partikel ini terikat oleh pegas seperti pada gambar berikut. Oke. Di ujung A ini merupakan dinding yang tegar, yang tetap. Kemudian ini kita katakan massa 1, M1, dan ini M2. Pegasnya kita katakan ini K1, K2, dan K3. Nah, sebagai contoh kita berikan bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M, atau massanya sama. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Konstanta pegasnya juga sama. Dan kondisi yang kedua adalah bahwa lantai licin. Nah, lantai licin ini menunjukkan bahwa tidak adanya gesekan antara partikel dengan lantai. Mari kita sekarang menjawab. Oke. Misalkan benda M1 dan M2 bergerak ke arah kanan, kita misalkan. Seperti ini. Oke, seperti ini. Benda M1 dan M2 bergerak ke arah kanan. Jadi kalau kita tarik, ini adalah kondisi awalnya untuk titik M1 dan ini untuk titik M2. Maka benda 1 M1 ini kita katakan perpindahannya atau perubahan posisinya adalah X1, dan untuk benda 2 perubahan posisinya adalah X2. Ini M1, ini M2. Oke. Dengan cara yang sama untuk gerak harmonis sederhana, kita gunakan adalah hukum Newton yang kedua. Kita tetap menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Oke, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke. Nah, karena gaya yang bekerja sama, yaitu hanya dipengaruhi oleh gaya pemulih pegas saja, maka kita akan mencarinya. Nah, kita akan melihat karena ada dua sistem benda, maka akan ada dua persamaan
hukum Newton ini. Mari kita lihat satu-satu. Oke. Untuk benda satu. Oke, kita definisikan terlebih dahulu. Nah, pada benda satu ini terlihat ada dua buah pegas yang bekerja, yaitu pegas K1 dan pegas K2. Oke, yaitu pegas 1 dan pegas 2. Nah, pegas 1 memiliki gaya pemulih yaitu sebesar minus Kx1, K1x1. Sedangkan pegas 2, kalau kita lihat pegas 2 di sini, pegas 2 ini dia perpindahan atau perubahan panjang pegasnya adalah X1 dan X2. Dalam hal ini kita buatkan adalah gaya pemulihnya adalah minus K2, yaitu X1 dikurang X2. Sehingga kita masukkan ke persamaan Newton, gaya pemulih yang dirasakan oleh benda satu itu ada 2. Gaya pemulih pegas 1 dan pegas 2. Kita substitusikan. Sehingga ini menjadi minus K1X1 dikurang K2 X1 kurang X2. Ini sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, A ini adalah percepatan, yaitu perubahan 2 kali posisi terhadap waktu. D kuadrat X per dt kuadrat untuk posisi 1. Ini benda 1 M1. Oke, sekarang kita substitusikan bahwa M1 adalah M, K1 dan K2 sama, yaitu K, sehingga persamaannya menjadi, ini kita naik ke atas, persamaannya menjadi minus Kx1 dikurang Kx1 dikurang X2 sama dengan M D kuadrat X1 per dt kuadrat. Nah, D kuadrat X per dt kuadrat lebih sederhana kita definisikan yaitu dengan simbol X double dot. Jadi kalau X double dot atau 2 titik di atasnya itu menunjukkan perubahan X 2 kali terhadap waktu. Sehingga persamaannya bisa lebih sederhana menjadi minus Kx1 dikurang Kx1 kurang X2 sama dengan M X1 double dot. Atau kita ini keluarkan, ini kan sama-sama Kx1 sehingga ini menjadi min 2Kx1 ditambah K ini dikalikan Kx2 ini sama dengan Mx double dot 1. Ini persamaan pertama. Oke, sekarang mari kita lihat untuk benda 2. Untuk benda 2. Kalau kita perhatikan pada benda 2 ini juga dipengaruhi oleh 2 buah pegas, yaitu K2 dan K3. Oke. Ada 2 buah pegas juga, yaitu pegas 2 dan pegas 3. Kalau kita perhatikan pegas 2 ini perpindahan atau perubahan posisi perpanjangan dari pegas ini yaitu perubahan akibat X1 dan X2. Nah, karena kita pandang yang X2, maka gaya pemulih pada pegas 2 ini adalah min K2 X2 dikurang X1. Oke. Sedangkan untuk pegas 3 kita perhatikan ini hanya dipengaruhi oleh perubahan posisi X2 karena di ujung dari pegas yang ketiga ini adalah ujungnya tetap sehingga tidak bergeser. Maka gaya pemulih pada pegas 3 ini adalah minus K3 X2.
Sehingga kita substitusikan ke persamaan hukum Newton yang kedua, bahwa minus K2 X2 kurang X1 kurang K3 X2 sama dengan MX double dot untuk posisi 2. Ini M2, oke? Oke, kita sederhanakan. Ini setelah kita masukkan bahwa K2 dan K3 nilainya sama, yaitu K. M2 nilainya yaitu M. Maka persamaannya menjadi lebih sederhana. Min 2K X2 tambah K X1 sama dengan M X2 double dot. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Oke. Bagaimana kita mendapatkan solusi untuk mencari frekuensi osilasi? Oh ya, sebelumnya kita untuk contoh ini soalnya ada 2. Yaitu yang pertama, kita mencari normal frekuensi. Dan yang kedua, kita mencari mode getarnya. Oke, mode getarnya. Oke, ini adalah penjabaran untuk mencari jawaban A. Oke, ini untuk mencari jawaban A. Mari kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk solusinya kita misalkan solusi persamaan masing-masing dari X1 dan X2, kita ambil persamaannya itu sama dengan persamaan gerak harmonik sederhana. Oke, yang sebelumnya kita lihat sebelumnya yang ini ada beberapa ya. Nah, solusi persamaannya kita lihat ini ada. Ini solusi umumnya boleh begini, boleh yang lebih sederhana. A cos omega T atau bisa kita gunakan A sin omega T. Nah, kali ini saya mengambil yang X1-nya kita ambil yang cos. Jadi, nanti adik-adik sekalian bisa mencobanya dengan mengganti dengan sin boleh, atau sin tambah cos juga boleh, atau menggantinya dengan eksponensial juga boleh. Tapi di sini saya contohkan adalah dengan yang lebih sederhana saja. Kita ambil X1 sama dengan A cos omega T. Dan X2 kita ambil adalah ini A1, ini A2 cos omega T. Nah, 1 dan 2 karena mereka terhubung dengan pegas, berarti ini frekuensi osilasinya kita anggap sama, yaitu omega. Nah, nanti bagaimana omeganya? Apakah omeganya ingat ya, karena di sini sistem benarnya ada 2, minimal ada 2 nanti frekuensi, model frekuensi, normal frekuensi yang diperoleh. Karena ada 2 jenis getarnya juga yang akan kita peroleh. Oke. Maka kalau X1 sama dengan A1 cos omega T, maka kalau X dotnya X1 dotnya berarti turunan pertamanya adalah minus A1 omega sin omega T. Maka yang seterusnya X double dotnya ini adalah minus omega kuadrat A1 cos omega T. Sama halnya dengan X2, untuk turunan pertamanya adalah minus A2 omega sin omega T, dan turunan yang keduanya adalah minus omega kuadrat A2 cos omega T. Sehingga X double dot 1 bisa kita substitusikan menjadi minus omega kuadrat X1, dan X double dot 2 adalah minus omega kuadrat X2. Nilai ini kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sehingga dari persamaan 1 kita panggil kembali persamaan satunya. Persamaan 1, dan ini untuk persamaan 2.
Kita panggil kembali. Persamaan 1 tadi adalah minus 2kx1 minus 2kx1 ditambah kx2 sama dengan mx double dot 1. Kita substitusikan x1 x double dotnya untuk yang 1 minus 2kx1 ditambah kx2 sama dengan minus m omega kuadrat x1. Begitu juga dengan persamaan yang keduanya, yaitu minus 2kx2 ditambah kx1 sama dengan mx2 double dot. Ini menjadi minus 2kx2 ditambah kx1 sama dengan minus m omega kuadrat x2. Nah, kita pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri, kemudian difaktorkan, x1-nya digabungkan, ini sehingga persamaannya menjadi m omega kuadrat kurang 2k x1 ditambah kx2 sama dengan 0. Dan yang untuk persamaan kedua ini menjadi m omega kuadrat kurang 2k x2 ditambah kx1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita buat ini menjadi persamaan 3 dan ini menjadi persamaan 4. Dari persamaan 3 dan persamaan 4 ini, mari kita eliminasi salah satunya. Oke, kita tulis kembali m omega kuadrat kurang 2kx1 ditambah kx2 sama dengan 0. Untuk persamaan yang keempat ini, yang kita dahulukan di depan yang x1, ini berarti kx1 ditambah buka kurung m omega kuadrat kurang 2k x2 sama dengan 0. Ini kita samakan di sini biar sejajar. Oke. Nah, sekarang mari kita eliminasi x1. Nah, jika kita ingin eliminasi x1, maka bagian atas ini harus kita kalikan dengan k. Yang bawah kita kalikan dengan m omega kuadrat kurang 2k. Oke, hasilnya sama dengan m omega kuadrat kurang 2k kalikan k x1 tambah k kuadrat x2 sama dengan 0. Kemudian yang ini m omega kuadrat kurang 2k kx1 ditambah m omega kuadrat kurang 2k kuadrat dikalikan x2 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan. Maka ini jadi habis, bisa dieliminasi sehingga ini menjadi k kuadrat x2 dikurang m omega kuadrat kurang 2k dikuadratkan x2 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan x2-nya menjadi k kuadrat kurang m omega kuadrat kurang 2k dikuadratkan x2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan yang di dalam kurung siku ini haruslah sama dengan 0. Karena x2 tidak mungkin sama dengan 0. Kalau x2 sama dengan 0, maka tidak ada persamaan simpangan dari getaran tersebut. Sehingga yang mungkin 0 adalah yang di dalam kurung siku tersebut. Yang ini sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan kembali k kuadrat dikurang m omega kuadrat kurang 2k dikuadratkan sama dengan 0. Ini kita sederhanakan jadi k kuadrat dikurang m kuadrat omega pangkat 4 dikurang 4k m omega kuadrat
ditambah 4K kuadrat sama dengan 0. Mari kita sederhanakan. Ini K kuadrat dikurang 4K kuadrat menjadi minus 3K kuadrat. Minus 3K kuadrat kalikan ke dalam ini jadi minus M kuadrat omega pangkat 4. Yang ini ditambah 4K M omega kuadrat sama dengan 0. Mari kita kalikan dengan minus 1 dan kita reposisi yang omega pangkat 4 menjadi di depan. Sehingga ini M kuadrat omega pangkat 4 dikurang 4K M omega kuadrat ditambah 3K kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi persamaan kuadratik. Mari sekarang kita misalkan. Oke, misalkan. Apa yang kita misalkan? Nah, misalkan omega kuadrat itu kita misalkan adalah X. Kita misalkan omega kuadrat itu adalah XO, atau ini X tadi adalah simpangan. Kita misalkan yang lain saja, misalkan adalah Y. Oke, maka persamaan yang di atas ini berubah menjadi M kuadrat Y kuadrat. Karena omega kuadrat adalah Y, maka omega pangkat 4 adalah Y kuadrat. Dikurang 4KM Y ditambah 3K kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah seperti persamaan kuadratik dengan Y variabelnya. Nah, yang omega kuadrat ini ada. Oke. Nah, yang M kuadrat ini kita sebut sebagai A. Variabel A ini B dan ini adalah C. Nah, untuk mendapatkan solusi akar-akar persamaan kuadratik ini, kita menggunakan persamaan ABC, yaitu Y12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Mari kita substitusikan. Minus B, B-nya minus 4KM, sehingga minus B adalah 4KM. Plus minus akar dari minus 4KM dikuadratkan dikurang 4 kali A, A-nya adalah M kuadrat, kemudian C-nya adalah 3K kuadrat, dibagi dengan 2A, 2 kali M kuadrat. Sama dengan 4KM plus minus akar dari ini minus 4 kuadrat adalah 16. K kuadrat M kuadrat dikurang 4 kali 3, 12. Kita buat K yang di depan. K kuadrat M kuadrat dibagi dengan 2M kuadrat. Maka ini hasilnya menjadi 4KM plus minus akar dari, karena sudah sama variabelnya maka tinggal kita kurangkan. 16 dikurang 12. 16 kurang 12 berarti 4K kuadrat M kuadrat per 2M kuadrat. Hasilnya menjadi 4KM plus minus. Nah, akar 4K kuadrat M kuadrat masing-masing kita akarkan. Akar 4 adalah 2, akar K kuadrat adalah K, akar M kuadrat adalah M per 2M kuadrat. Maka dari sini kita akan mendapatkan dua akar-akar solusi untuk Y. Yang pertama kita ambil Y1. Kita ambil yang Y1 sama dengan yang positif, yaitu 4KM ditambah 2KM dibagi dengan 2M kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 6KM per 2M kuadrat atau menjadi 3K per M. Oke, kemudian untuk Y2-nya adalah 4KM dikurang 2KM per 2M kuadrat. Hasilnya adalah 2KM per 2M kuadrat atau sama dengan K per M.
Mari kita kembalikan lagi Y1 dan Y2 tadi, bahwa Y itu tadi adalah omega kuadrat, maka omega kuadratnya kita dapatkan ada 2. Berarti omega 1 kuadrat sama dengan 3K per M, dan omega 2 kuadrat sama dengan K per M. Atau omega 1 sama dengan akar 3K per M, dan omega 2 sama dengan akar K per M. Maka kita dapatkan frekuensi, bahwa frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2pi, sehingga frekuensi 1 sama dengan 1/2pi akar 3K per M, dan frekuensi 2 adalah 1/2pi akar K per M. Nah, demikianlah frekuensi yang kita dapatkan untuk sistem benda yang terdiri dari dua massa benda yang diikat satu sama lain dengan pegas. Ada 3 buah pegasnya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa normal mode-nya ada 2. Nah, bagaimana sekarang kita mencari soal untuk menjawab soal kedua? Bagaimana mode getarnya? Nah, bagaimana bentuk getarnya? Masing-masing normal mode memiliki masing-masing normal frekuensi. Ini frekuensi ada 2. Oke. Normal frekuensi maka memiliki mode getar mode getarnya yang berbeda. Jadi satu normal, satu mode getar. Sekarang kita akan menjawab untuk jawaban yang B. Oke. Mari kita substitusikan. Untuk yang pertama, omega 1 kuadrat tadi adalah sama dengan 3K per M. Mari kita substitusikan omega kuadrat menjadi 3K per M ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2. Oke, kalau kita lihat bukan persamaan 1 ya, yang sudah dapatkan setelahnya persamaan 3 dan persamaan 4. Oke, kita panggil kembali, kita substitusikan. Ini substitusi ke 3 dan 4. Sebenarnya satu saja pun boleh, tapi kalau kita ingin melihat bagaimana sama atau tidak, nah sebenarnya ini sama. Mari kita lihat. Nah, untuk persamaan 3 tadinya adalah M omega kuadrat kurang 2K X1 ditambah Kx2 sama dengan 0. Substitusikan omeganya, omega kuadratnya 3K per M, ini menjadi M kali 3K per M kurang 2K X1 tambah Kx2 sama dengan 0. Oke, ini menjadi kita coret 3K kurang 2K ini adalah K. Jadi Kx1 tambah Kx2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa X1 sama dengan minus X2. Begitu juga dengan persamaan 4. Persamaan 4 kita dapatkan Kx1 ditambah M omega kuadrat kurang 2K X2 ini sama dengan 0. Kita substitusikan omega kuadratnya menjadi 3K per M kurang 2K kalikan X2 sama dengan 0. Ini hasilnya sama ya, 3K kurang 2K adalah K, X2 sama dengan 0, sama. Sehingga ini kita dapatkan bahwa X1 sama dengan minus X2. Oke,
dari X1 sama dengan minus X2, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kalau tadi kita buatkan X1 dan X2, perpindahannya sama-sama ke kanan, ternyata ketika frekuensi normalnya tadi memiliki nilai yang akar 3K per M, itu artinya persamaan X1 itu sama dengan min X2, bahwa gerak benda 1 dan benda 2 perpindahan atau gerakannya adalah berlawanan arah. Sehingga mode getarnya yang pertama adalah kita gambarkan berarti mode getarnya yang pertama adalah ini X1, ini X2 misalkan. Maka mode getarnya, geraknya getaran yang saling berlawanan arah dengan frekuensi osilasinya omega sama dengan akar 3K per M. Oke, nah bagaimana sekarang untuk yang omega? Nah, sekarang kita tinjau bagaimana yang omega kedua. Omega 2 kuadrat adalah K per M. Nah, sekarang kita substitusikan omega 2 kuadrat adalah K per M ke persamaan 3 dan persamaan 4. Oke, persamaan 3, M omega kuadrat kurang 2K X1 ditambah K X2 sama dengan 0. Kita substitusikan, omega kuadratnya adalah K per M kurang 2K X1 ditambah K X2 sama dengan 0. Ini M-nya habis, K dikurang 2K berarti minus K X1 ditambah K X2 sama dengan 0. K dikeluarkan, min X1 tambah X2 sama dengan 0. Artinya bahwa X2 sama dengan X1. Nah, untuk persamaan yang keempat, Kx1 ditambah M omega kuadrat kurang K X2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai omega kuadratnya yaitu K per M kurang K X2 sama dengan 0. Berarti ini K X1 ini habis. Oh, ini 2K ya. K dikurang 2K berarti minus K X2 sama dengan 0. K X1 kurang X2 sama dengan 0 berarti X1 sama dengan X2. Nah, bagaimana mode getarnya? Nah, mode getarnya kita gambarkan. Karena X1 dan X2-nya adalah sama, artinya bahwa gerakan daripada kedua partikel ini arahnya sama, sesuai dengan arah yang awalnya kita buat. Jadi, X1 maupun X2 arahnya sama. Nah, inilah kita katakan bahwa getaran searah, geraknya searah dengan frekuensi sudutnya atau frekuensi osilasinya adalah omega sama dengan akar K per M. Oke, demikianlah untuk sistem partikel yang kita tinjau pada contoh yang diberikan. Jika ada contoh yang berbeda, yang penting kita lihat sistem partikelnya, bendanya ada dua, maka kita bisa mengerjakan soalnya dengan mengikuti langkah-langkah yang sama. Ingat, kita mengerjakannya berdasarkan yang pertama adalah menggunakan hukum Newton, yang kedua, kemudian kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja, dan akan kita cari frekuensi osilasi benda tersebut seperti apa.
Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.